Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan bisnis plan yang telah kami buat pada pertemuan sebelumnya. Kami terdiri dari 5 anggota kelompok. Yang pertama yaitu Mawar Damara dengan NIM 23058095. Yang kedua Mila Mulyani dengan NIM 23058097. Yang ketiga Miralda Devinta dengan NIM 23058098. Yang keempat Lisa Sentia Ermawan dengan NIM 23058093. Dan yang terakhir M. Arya Bintang dengan NIM 23058099. Di sini kami mengangkat judul Es Rumput Laut dengan Paduan Es Krim. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian. Es rumput laut merupakan sebuah minuman yang dibuat dengan berbagai macam bahan-bahan seperti buah-buahan, roti, agar-agar, roti tawar, dan juga ada es krim yang merupakan suatu ide yang dibuat untuk memodifikasi minuman yang awalnya biasa saja menjadi lebih menarik, yaitu dengan ditambahkan es krim sebagai toppingnya. Minuman es rumput laut ini sangat cocok dikonsumsi pada saat musim panas karena minumannya yang segar dan mengandung berbagai serat dan kalsium. Selanjutnya yaitu visi misi dan tujuan usaha yang telah kami rancang ini. Yang pertama yaitu visi, menciptakan produk minuman modifikasi unggulan yang berkualitas dan banyak disukai atau diminati masyarakat dengan mengedepankan kualitas rasa yang enak, tampilan yang menarik, memiliki harga yang sangat ekonomis, serta selalu memberikan inovasi yang baru. Yang kedua yaitu misi, meningkatkan kualitas makanan tradisional, terus melakukan inovasi-inovasi yang baru pada produk, serta menjaga dan meningkatkan kualitas produk untuk menjaga kepuasan konsumen. Yang ketiga yaitu tujuan usaha, untuk menjadikan makanan tradisional menjadi makanan yang kekinian yang banyak disenangi oleh kalangan muda dengan menghadirkan varian rasa yang baru. Selanjutnya yaitu untuk melatih dan mempertajam jiwa kewirausahaan serta dapat membuka lapangan pekerjaan baru. Baiklah, itu saja yang dapat saya paparkan. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. C. Analisis SWOT. Adapun lokasi usaha, produk ini akan diproduksi di salah satu rumah anggota kami yang beralamatkan Jalan Cendrawasih, Kota Padang. Waktu dalam pengolahan es rumput laut ini akan diproduksi dalam 2 kali seminggu. Dampak usaha terhadap lingkungan. Yang pertama yaitu menambah penghasilan bagi mahasiswa. 2. Membuka peluang kerja jika usaha ini berkembang. 3. Meningkatkan kesejahteraan. Adapun resiko bisnis dan pengolahannya. Yang pertama, adapun resiko dari usaha es rumput laut ini yaitu produk ini hanya dapat bertahan 1 hari. Keterbatasan waktu, ketidakmampuan dalam pengolahan dalam jumlah yang cukup besar. 2. Pengelolaan dari resiko yang di atas yaitu mempelajari lagi bagaimana produk akan tahan lama, menambah karyawan, dan membuat inovasi baru. Selanjutnya yaitu rencana pemasaran. Yang pertama yaitu target konsumen. Yang menjadi target konsumen kami saat ini ialah masyarakat Kota Padang dengan kriteria semua jenis kelamin, semua kalangan umum. Yang kedua yaitu wilayah pemasaran. Untuk wilayah pemasaran kami ialah masyarakat yang berdomisili di Kota Padang dan sekitarnya. Selanjutnya yaitu situasi persaingan. Situasi persaingan yang ada pada saat ini adalah
Pertama, mudahnya akses untuk membuat produk yang sama seperti resep di internet dan konsumen dapat membuat produk sendiri. Yang kedua yaitu desain, menambah varian rasa yang sulit. Rencana produksi mulai dari bahan baku yaitu rumput laut, bubuk es krim, santan, nutrijel, buah nangka, gula pasir, jagung, roti tawar, es batu. Alat yang digunakan: kompor gas, tabung gas, termos es, mixer, cetakan agar, panci, kotak plastik, sendok plastik, saringan, gayungan es, sendok buah, dispenser, gerobak, etalase, gelas cup, sendok plastik, kantong plastik, pisau buah, sedotan, stiker, dan spanduk. Cara pembuatan itu: 1. Rebus rumput laut hingga matang, kemudian dinginkan dan masukkan ke dalam kotak plastik yang sudah disediakan. 2. Potong buah nangka dengan ukuran kecil, lalu masukkan ke dalam kotak plastik yang sudah disediakan. 3. Potong roti tawar dengan ukuran kecil, lalu masukkan ke dalam kotak plastik yang sudah disediakan. 4. Masukkan jagung kaleng ke dalam kotak plastik yang sudah disediakan. 5. Siapkan es batu. 6. Pengolahan santan. Rebuslah santan, kemudian tambahkan 1 sendok gula pasir dan tunggu hingga matang. Setelah matang, masukkan santan tersebut ke dalam tempat yang sudah disediakan. 7. Pembuatan es krim. Masukkan 20 gram bubuk es krim ke dalam mixer, kemudian beri sedikit air. Aduk hingga mengembang dan diamkan beberapa menit di dalam freezer hingga membeku seperti es krim. 8. Pembuatan nutrijel. Rebus 500 ml air hingga mendidih, kemudian masukkan bubuk nutrijel, lalu aduk hingga merata. Setelah itu, matikan kompor dan pindahkan adonan tersebut ke dalam cetakannya dan tunggu beberapa menit hingga mengeras seperti agar-agar. Setelah membeku, kemudian dipotong dalam ukuran kecil, lalu masukkan ke dalam kotak plastik yang sudah disediakan. Jumlah produksi 1 minggu Senin sampai Jumat: 50 cup per hari dikali 5 hari sama dengan 250 cup per minggu. Jumlah total produksi 1 tahun yaitu jika dimulai dari hari Senin sampai Jumat, maka 1 bulannya sama dengan 20 hari atau 4 minggu. Jika 1 tahun 12 bulan dikali 20 hari per bulan, jumlah totalnya yaitu 20 hari dikali 12 bulan sama dengan 50 cup dikali 20 hari dikali 12 bulan. Totalnya yaitu 1000 cup per bulan dikali 12 bulan sama dengan 12.000 cup per tahun. Prediksi arus kas. Kebutuhan modal awal untuk memulai usaha minuman es rumput laut dengan paduan es krim adalah biaya inventaris ditambah biaya baku ditambah biaya operasional, di mana biaya inventaris di sini 1.595.000 ditambah biaya baku 440.000 ditambah biaya operasional 950.000. Jadi jumlahnya 2.985.000. Kemudian mengenai total biaya: 1. Biaya inventaris sama dengan 1.595.000. Kedua, biaya produksi sama dengan 132.480.000. Yang ketiga, biaya operasional sejumlah 950.000. Kemudian biaya penyusutan RP 886.000. Kemudian harga produksi produk atau HPP. 1. Biaya tetap sama dengan biaya penyusutan ditambah biaya operasional, di mana biaya penyusutan 866.000 ditambah 950.000 sama dengan 1.816.000. Kemudian HPP berat per ukuran yaitu dengan
tahun sama dengan 133.430.000 dibagi 12.000 sama dengan 11.119. Kemudian harga jual per unit dengan berat ukuran 470 mili sama dengan Rp11.119 dikali 40% sama dengan 4.447. Jadi 11.119 ditambah 4.447 sama dengan 15.500 atau harga jual dengan 16.000 per cup. Kemudian analisis R per C. 1. Total biaya reproduksi sama dengan biaya produksi ditambah biaya operasional, yaitu 866.000 per tahun ditambah 950.000 per tahun sama dengan 1.816.000 per tahun. Kemudian total pendapatan 470 mili sama dengan HPP dikali jumlah produksi sama dengan 950.000 ditambah 132.480.000. Kemudian 50 cup per tahun sama dengan 133.430.000 per 12.000